Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 375 Lokasi Harta Karun. Gunung Seribu Monster saat ini telah menjadi medan pertempuran antara manusia dan monster. Dari kejauhan, raungan monster terus bergema dan juga gemuruh yang memekakkan telinga. Asap tebal membumbung tinggi ke langit, dan semua orang dapat melihatnya dalam radius 1000 mil. Namun, sepertinya villa bergengsi didirikan oleh binatang buas dalam perang ini. Jadi, situasi pertempuran saat ini sama sekali tidak terlihat menguntungkan. Jika tidak, Zishuanyuan tidak akan memerintahkan Ziling untuk tidak membiarkan villa bergengsi mengirim bala bantuan lagi ke Gunung Seribu Monster. Namun untunglah, dalam perjalanan, Chu Feng dan yang lainnya tidak bertemu dengan binatang mengerikan yang terlalu kuat, dan mereka akhirnya berhasil lolos dari Gunung Seribu Monster dan kembali ke villa bergengsi. Setelah kembali ke villa, berita tentang penyergapan kelompok acara dan pengiriman mata-mata oleh monster-monster ke villa bergengsi menyebar dengan cepat, menyebabkan kekacauan di dalam villa bergengsi. Hati orang-orang menjadi takut dan mereka sangat gelisah. Semua orang merasa khawatir apakah pasukan utama yang dikirim villa bergengsi untuk menyerang Gunung Seribu Monster akan menemui kemalangan atau tidak. Bahkan Su Zongyu, Gubo, dan yang lainnya khawatir. Lagi pula, bukan hanya para ahli dari villa bergengsi yang menyerang Gunung Seribu Monster, bahkan World Spirit Guild mengirimkan beberapa ahli puncak untuk membantu. Singkatnya, villa bergengsi saat ini diselimuti suasana suram. Semua orang khawatir tentang para ahli dengan kekuatan mereka sendiri, karena setiap ahli yang gugur akan memengaruhi perkembangan masa depan mereka. Bahkan Ziling pun merasa khawatir apakah kakeknya selamat atau tidak, namun orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka hanya bisa memilih untuk menunggu. Namun, hal yang perlu disebutkan adalah, setelah kembali ke villa bergengsi, Liu Zizun tidak hanya tidak lagi mempersulit Chu Feng, sebaliknya, di hari dia kembali ke villa bergengsi, dia malah menghilang dengan cepat. Menghadapi situasi itu, semua orang merasa bersalah di dalam hatinya. Dia tidak punya muka untuk melihat orang lain, jadi dia menyembunyikan dirinya. Akan tetapi, harus dikatakan bahwa setelah sandiwara yang dibuat Liu Zizun dan setelah masalah penculikan binatang buas, bukan saja semua orang tidak lagi menaruh kebencian terhadap Chu Feng, perasaan baik mereka terhadapnya malah meningkat berkali-kali lipat, dan perasaan baik itu tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Maksudmu Jiang Wuxiang meninggalkan kelompok itu segera setelah memasuki Gunung Seribu Monster. Pada saat itu, di dalam istana peristirahatan Chu Feng, sentuhan keheranan muncul di matanya. Sebab, dia mendapati bahwa dia tidak melihat bayangan Jiang Wuxiang dimanapun sehingga dia memanggil Gubo ke tempat peristirahatannya dan menanyakannya. Dan jawaban yang diberikan Gubo kepadanya menimbulkan kecurigaan yang muncul dalam hati Chu Feng karena Jiang Wuxiang telah meninggalkan kelompoknya setelah memasuki Gunung Seribu Monster, yang berarti bahwa bocah itu kemungkinan besar sudah mempunyai rencana. Kemudian, menghubungkannya dengan sumber informasi khusus yang kemungkinan besar dimiliki Jiang Wuxiang, Chu Feng harus merasa bahwa perjalanannya ke sini mungkin juga untuk harta karun di Gunung Seribu Monster. Bagaimanapun, dinasti Jiangnya telah menyerang Gunung Seribu Monster sebelumnya, jadi sangat mungkin bahwa dia bahkan lebih jelas tentang situasi Gunung Seribu Monster daripada villa bergengsi. Namun dibandingkan dengan apakah Jiang Wuxiang mengetahui keberadaan harta karun itu atau tidak, Chu Feng lebih khawatir tentang situasi perang antara villa bergengsi dan Gunung Seribu Monster. Kenyataannya, tak peduli siapa yang benar atau salah, Chu Feng tetap berharap agar villa bergengsi itu bisa menempati keunggulan tertentu, karena hanya dengan begitu pertahanan binatang mengerikan bisa diturunkan, dan hanya jika kemampuan pertahanan binatang mengerikan itu diturunkan, Chu Feng bisa lebih mudah menyelinap masuk untuk memperoleh kesempatan mendapatkan apa yang diinginkannya. Penantian yang mencemaskan dan tidak nyaman itu berlangsung selama 3 hari. Akhirnya, ke arah Gunung Seribu Monster, sejumlah besar elang berkepala putih muncul. Mereka kembali. Kepala Villa Lore kembali. Pada saat itu, sorak-sorai terdengar dari dalam villa bergengsi karena pasukan yang dikirim villa bergengsi kali ini telah kembali dengan kemenangan. Meskipun setelah pertempuran, villa bergengsi dan kekuatan dari segala arah kurang lebih kehilangan beberapa orang kuat, mereka tidak ditindas oleh monster mengerikan. Sebaliknya, kali ini, dapat dikatakan bahwa mereka kembali dengan kemenangan besar. Adapun mengapa dikatakan seperti itu karena mereka membawa seorang tawanan kembali. Tawanan itu bukan tawanan biasa. Itu adalah salah satu dari 5 Raja Monster, Raja Katak Hitam, dan orang yang melakukan jasa seperti itu adalah kakek Ziling, Zishuanyuan. Zishuanyuan ini benar-benar kuat. Kudengar para tetua di serikat mengatakan bahwa Raja Katak Hitam memiliki kultivasi tingkat kelima dari alam surga, namun Zishuanyuan dapat menangkapnya kembali hidup-hidup. Itu berarti bahwa Zishuanyuan setidaknya harus memiliki kultivasi tingkat kelima dari alam surga dan menguasai metode khusus atau tidak akan mungkin baginya untuk menangkap Raja Katak Hitam, yang memiliki darah khusus, hidup-hidup. Pada saat itu, Gubo tiba di istana peristirahatan Chu Feng lagi.
Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Chu Feng tidak keluar dari rumah, dia masih memahami hal-hal di luar seperti punggung tangannya, dan alasannya adalah karena dia memiliki Gubo, si sok tahu, yang tanpa henti memberikan informasi kepadanya. Alam surga tingkat 5. Jadi Raja Katak Hitam dan Tetua Suan Yuan sekuat itu. Gubo, di benua 9 provinsi saat ini, dapatkah seseorang dihitung sebagai ahli puncak dengan kultivasi alam surga tingkat 5? Chu Feng bertanya, karena mengenai informasi di area tertentu, Gubo memang tahu lebih banyak daripada Chu Feng. Tentu saja bisa. Chu Feng, kau pasti tahu bahwa ada seorang jenius yang muncul 100 tahun yang lalu di World Spirit Guildku dan klan Jie, kan? Gubo menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku ingat. Awalnya, sebelum Chu Feng memasuki menara hantu Asura, dia memang mendengar tentang kisah kedua jenius itu. Dari apa yang didengarnya, mereka adalah para jenius yang cukup sulit untuk dilihat dalam 1000 tahun, dan justru karena keberadaan mereka, Provinsi Roh saat itu menjadi provinsi terkuat di benua 9 provinsi. Tentu saja, yang disebut terkuat secara alami mengecualikan Provinsi Han yang diduduki dinasti Jiang. Itu karena sejak dinasti Jiang memasuki benua 9 provinsi, di dalam benua itu, kekuatan terkuat hanyalah dinasti Jiang. Penguasa tidak dapat digoyahkan, dan bahkan pendiri naga biru tahun itu, yang sangat berkuasa, hanya menyebabkan sakit kepala bagi dinasti Jiang tetapi tidak dapat menggoyahkan posisi penguasa dinasti Jiang. Namun kembali ke topik utama, kedua orang jenius tahun itu masih cukup muda, dan mampu menyebabkan Provinsi Roh menjadi yang terkuat di 9 provinsi pada usia itu sudah sangat luar biasa. Namun Chu Feng juga mendengar bahwa dua orang jenius puncak yang memiliki bakat kultivasi bela diri sangat tinggi dan sangat ahli dalam pencapaian formasi roh dikalahkan oleh seorang ahli misterius. Dan Chu Feng juga tahu siapa ahli misterius itu. Dia adalah monster yang saat ini dipenjara di menara hantu Asura. Pada awalnya, dua orang jenius puncak hanya memiliki kultivasi tingkat 6 dari alam surga. Meskipun benua 9 provinsi saat ini sudah berbeda dari 100 tahun yang lalu, karena kekuatan di semua arah meningkat dengan sangat cepat dan jumlah ahli juga meningkat pesat, seseorang di tingkat 5 dari alam surga masih dapat dikatakan sebagai karakter yang berdiri di puncak piramida benua 9 provinsi. Gubo menjelaskan. Jadi itu berarti Zi Xuanyuan benar-benar cukup kuat. Chu Feng juga menganggukkan kepalanya. Berpikir kembali sejauh ini, dia juga merasa bahwa Zi Xuanyuan sangat dalam, dan mungkin bahkan sedikit misterius. Ya, pemimpin villa bergengsi itu sudah sangat kuat, dan sekarang Zi Xuanyuan muncul. Sepertinya hanya World Spirit Guild dan klan Jie di benua 9 provinsi yang bisa melawan villa bergengsi itu. Berbicara tentang hal itu, ada sedikit rasa bangga di wajah Gubo. Karena, tidak hanya ada banyak ahli seperti awan di World Spirit Guild, dalam hal kekuatan, itu tidak lebih lemah dari prestigious villa. Guild itu juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan dinasti Jiang, yang berarti bahwa di belakang World Spirit Guild, kekuatan tertinggi, dinasti Jiang, ada di sana untuk mendukungnya. Jadi, dari sudut pandang Gubo, tidak peduli seberapa kuatnya villa bergengsi itu, pada akhirnya, villa itu tetap tidak akan mampu menyamai World Spirit Guild miliknya karena jika terjadi konflik antara villa bergengsi dan World Spirit Guild dan jika dinasti Jiang turun tangan, dinasti itu pasti akan condong ke World Spirit Guild. Alasannya sangat sederhana. Dinasti Jiang membutuhkan sekelompok spiritualis dunia yang kuat dari World Spirit Guild. Benar sekali. Chu Feng, sebenarnya, aku punya hal penting untuk kukatakan padamu hari ini dengan datang ke sini. Tiba-tiba, wajah Gubo menjadi jauh lebih serius. Benda apa? Tanya Chu Feng penasaran. Dari para tetua serikat, kudengar bahwa dalam beberapa hari terakhir, villa bergengsi menyiksa Raja Katak Hitam dan mereka ingin mencari tahu keberadaan harta karun Gunung Seribu Monster. Pada akhirnya, mereka mengancam Raja Katak Hitam dengan putranya dan akhirnya berhasil memaksa Raja Katak Hitam untuk berbicara, dan Raja itu memberitahu mereka lokasi harta karun itu. Benarkah itu? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Chu Feng tidak bisa tidak berubah dan dia berdiri dengan gembira sambil berteriak, "Ceng!"